Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersama-sama menyadari bahwa kita membutuhkan Tuhan dan hari ini pun kita membutuhkan tangan penyertaan kasih setianya. Mari bersama-sama kita awali hari ini dengan memujikan Kidung Jemaat 457. Kidung Jemaat 457, bait pertama dan kedua ya Tuhan tiap jam. Kidung Jemaat 457. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah ya Tuhan tiap jam, dampingi hamba-Mu. Jikalau Kau dekat, enyah penggodaku setiap jam ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Mari kita berdoa. Tuhan, kami membutuhkan Engkau, kami memerlukan Engkau, tapi bukan hanya kami sebagai orang yang sukanya minta-minta kepada Tuhan, tapi biarlah kami menjalaninya dengan rasa syukur. Kami dapat ataupun belum dapat, kami mau bersyukur karena kami tahu bahwa waktu Tuhan yang terbaik. Kami serahkan pembacaan firman Tuhan hari ini hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita buka 2 Tawari 32 ayat 1 sampai yang ke-7. 2 Tawari 32 ayat 1 sampai ke-7 akan menjadi bacaan kita. 2 Tawari 32 ayat 1 sampai 7, dengarkanlah sabda Tuhan. Setelah peristiwa yang menunjukkan kesetiaan Hizkia itu, datanglah Sanherib Raja Asyur menyerbu Yehuda. Ia mengepung kota-kota berkubu dan berniat merebutnya. Ketika Hizkia mengetahui bahwa Sanherib datang hendak memerangi Yerusalem, ia berunding dengan para panglima dan pahlawannya untuk menutup segala mata air yang terdapat di luar kota, dan mereka itu bersedia membantunya. Maka berkumpullah banyak orang, mereka menutup semua mata air dan sungai yang mengalir dari tengah-tengah negeri itu, kata mereka. Mengapa raja-raja Asyur harus mendapat banyak air kalau mereka datang? Dengan sekuat tenaga Hizkia membangun kembali seluruh tembok yang telah dibongkar, mendirikan menara-menara di atasnya dan tembok yang lain di luarnya. Ia memperkuat juga Milo di kota Daud dan membuat lembing dan perisai dalam jumlah yang besar. Ia mengangkat panglima-panglima perang yang mengepelai rakyat, menyuruh mereka berkumpul kepadanya di halaman pintu gerbang kota dan menenangkan hati mereka dengan kata-kata, "Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan terkejut terhadap Raja Asyur serta seluruh laskar yang menyertainya, karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia." Bapak Saudara, bacaan kita hari ini menunjukkan sifat asli manusia. Manusia itu ada dua contoh. Yang satu selalu mengingat dan berserah kepada Tuhan. Yang kedua hanya mengagungkan kekuatan sendiri. Raja Hizkia menjadi contoh yang pertama. Ketika dia dengar bahwa ada pasukan Sanherib yang mau menyerang dia, Hizkia melakukan berbagai tindakan yang cerdas dengan contoh meniadakan sumber-sumber daya bagi musuh, memperkuat tembok-tembok menara pertahanan, memperkuat kota berkubunya, memperbanyak senjata, melakukan pengiriman senjata-senjata. Tetapi semua hal ini bukan yang utama. Yang menarik adalah Hizkia bilang bahwa jangan takut, yang menyertai musuh kita itu tangan manusia, sedangkan yang menyertai kita adalah Tuhan. Sehingga apapun yang kita bisa kita lakukan maksimal, sekalipun kelihatannya kurang atau apa, Tuhan yang menolong kita. Sehingga sikap ini jadi teladan bagi rakyatnya, karena mereka sungguh-sungguh menjadi terinspirasi. Oh, ada kok raja saya aja berserah sama Tuhan, masa saya rakyatnya enggak? Nah, berbeda dengan Sanherib, kalau Bapak Ibu lanjutkan bacaan 7 tadi ke bawah terus sampai ayat ke-20, maka bisa lihat bahwa Sanherib itu menjadi contoh mengandalkan kekuatan sendiri. Allah Israel disamain sama bangsa-bangsa lain, katanya Allah Israel mah cupu,
nggak hebat kalau kata Sanherib gitu ya. Dan penulis Tawari dengan jelas menyatakan bahwa ini keangkuhan Raja Sanherib ini yang menjadi apa namanya ya, yang justru menjatuhkan mereka ya. Dan ketika kita lihat dalam perjalanannya, apakah pada akhirnya orang-orang Yehuda bisa mengalahkan itu? Mereka bisa mengalahkannya. Karena tadi sekalipun senjatanya kecil, nggak banyak dibanding Sanherib. Nah, orang Kristen itu harus bersandar pada kekuatan Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Kalau kita ngandelin kekuatan kita pasti nggak cukup. Bawaannya khawatir, takut, Tuhan aku bisa enggak. Udah doa sih, tapi sebenarnya doanya tetap takut ya. Jadi doa beriman sama doa takut tuh ada tuh. Jadi udah doa Tuhan aku takut. Nah, itu doa orang takut. Aku nggak bisa. Tapi doa beriman Tuhan, sekalipun aku takut, tapi aku percaya Tuhan besertaku. Jadi ada optimisme, ada harapan. Jadi doanya tidak berakhir dengan sebuah, aduh coba kayak gini Tuhan, kalau misalnya terlalu banyak berandai-andai. Kalau orang Kristen mah nggak berandai-andai lagi, beriman, yakin gitu. Dan itu butuh penyertaan dari Tuhan. Semoga hari ini kita juga yakin, kalau kita lagi ragu, lagi bimbang, andalin Tuhan. Lagi ragu, lagi bimbang, aduh Tuhan kayaknya nggak cukup toko saya, Tuhan kayaknya nggak cukup keluarga saya, Tuhan kayaknya pelayanan saya begini, Tuhan kayaknya kesehatan saya begini. Imanin. Imani, melangkah dalam kegelapan, melangkah dalam ketidaktahuan bahkan, tapi melangkahlah dengan berserah kepada Tuhan. Tuhan mampukan setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami hari ini mau belajar terus percaya. Kami adalah orang-orang yang gampang takut, terlalu mudah mengandalkan kekuatan sendiri, sehingga kami lebih banyak lihat kurangnya. Jarang kami lihat malah lebihnya. Kalau kami beriman, kalau kami pegangan sama Tuhan, harusnya hidup penuh dengan tantangan gak jadi kendala. Kami serahkan kehidupan kami hari ini, pekerjaan, semua pelayanan, dan juga kehidupan keluarga kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami hidup yang mengasihi, menopang, dan yang selalu jadi andalan kami. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.